Shalom jemaat, selamat tahun baru dan selamat bergabung kembali di Prayer Request Live di awal tahun ini. Kami siap menjadi rekan doa Anda, kami siap berdoa buat Anda. Dan sebelum kita mau masuk menyembah Tuhan, mari Anda yang masih punya pergumulan, masukkan pokok doa, permohonan doa Anda dan kita akan sama-sama berdoa sore ini. Mari kita mau mulai. Kita akan datang kepada Tuhan bukan dengan rasa takut, bukan dengan rasa gentar, tapi kita datang sebagai anak. Anak yang tahu bahwa Bapaknya selalu ada buat dia. Bapaknya selalu bersama-sama dengan dia, menopang, menolong, memberikan rasa nyaman. Bahkan Allah, Bapa yang memberikan segala kecukupan. Saat ini, Bapak Ibu Saudara, kami datang di hadapan Tuhan, kita sama-sama datang. Menyembah Tuhan, meletakkan segala kekhawatiran kita, mempercayakannya kepada Yesus, Bapa dan Raja kita. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Datang pada Tuhan, ku tidak takut Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. You are the comforter, Lord. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Kami datang padamu Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Thank you Lord. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan Kau menolong kami Tuhan, bahkan menolong
angkat kedua tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Engkau yang pegang tangan kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus, Engkau pegang tangan kami saat ini, Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan dengan iman kita, kemenangan darimu. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman kami katakan, Yesus memberiku kemenangan. Naikkan pujian iman kita, naikkan deklarasi kita bahwa Allah yang memberi kemenangan, Allah yang setia bersama dengan kita, Allah yang menuntun masa demi masa dan memberikan kemenangan yang tidak akan membuat kita jatuh, tidak membiarkan kita tergeletak, tapi Allah yang mengangkat hidup kita, mengangkat keluarga kita. Shikira baraka bada kamari kabada kabari kabada kamari kanana. Shikina na 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 rakabada kabara la 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 na na na. Shikira baraka bada kabara kabada kababa yes shikira baraka bada kababa baba baba. Shikira de de rakamana kana rakana na 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 na. Shikina na 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 na. Shikina na 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 rakana na rakana na 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 na. Shikina na 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 rakama baba baba. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami memuji perbuatan-Mu Yesus Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus memuji perbuatan-Mu. Ku tiada
kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan lembut katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya. Tuhan, biar tahun ini menjadi tahun di mana kami akan mengangkat tangan kami, memuji kebesaran, memuji perbuatan tangan-Mu. Kan ada begitu banyak perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang kami bisa alami sepanjang tahun ini. Kami akan mengalami yang namanya kasih karunia yang memampukan kami dari sebuah perjalanan yang tidak mudah. Kami percaya kami dimampukan menyelesaikan setiap kehidupan kami, apapun panggilan kami ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami akan mengalami tahun di mana Kau akan menyediakan begitu banyak kebaikan, kasih karunia, kasih setiamu, keajaiban-Mu ya Tuhan. Dan dengan itu mulut kami akan terus memuji-muji-Mu. Thank you Tuhan. Sore ini kami mau datang dan benar-benar berdoa. Kami tahu doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya ya Tuhan. Dan ketika kami bersepakat berdoa, kami percaya akan ada sebuah kekuatan yang akan menopang kami dan membuat setiap doa-doa kami akan menjadi jawaban-jawaban doa yang membuat kami mengalami penggenapan semua janji-Mu. Kami mau mulai dengan Kau ya Tuhan tahun ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, sore ini bersama dengan saya ada Jenny, seorang murid doa saya yang dia mengalami begitu banyak favor of God di tahun ini ya. Dia banyak mengalami perkara-perkara Tuhan. Dan saya melihat bagaimana tangan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupannya. Nah, jangan usah diperpanjang biar nanti dia sharing sendiri. Silakan Jen. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur hari ini bisa ada berdiri di tempat ini. Saya ingin menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 yang kita tahu bukanlah tahun yang mudah bagi kita. Saya sebagai seorang banker, sebagai seorang wanita karir, di mana setiap hari saya dituntut untuk pergi ke kantor
tanpa work from home sejak pandemi bulan 3 sampai akhir tahun. Dan itu membuat kita semakin aware dengan yang namanya protokol kesehatan, karena setiap hari saya masih bertemu dengan orang tua saya, bertemu dengan keponakan saya, dan juga orang-orang di sekeliling saya. Bagaimana saya harus terus menjaga saya yang setiap hari harus bertemu dengan klien, bertemu dengan teman-teman di kantor. Dimulai dari bulan Juli, hari itu ada satu teman di kantor yang positif ya, yang positif hari itu. Nah, sejak hari itu kita dianjurin untuk setiap bulan kita melakukan tes. Sejak bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, setiap bulan saya tes setiap bulan, tes mandiri, dan juga tentunya menjaga protokol kesehatan. Dan Tuhan meluputkan kita dari wabah ini. Saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna bagi saya. Bukan hanya saya aja yang sehat, tapi suami saya dan juga seluruh anggota keluarga kita tuh sehat, dan bahkan orang-orang di sekeliling saya, teman-teman. Sejak hari itu di bulan Juli sudah tidak ada lagi teman-teman di kantor yang terkena. Jadi benar-benar terakhir hari itu saya minta sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau ada yang terkena wabah lagi. Padahal hari itu saya ingat kita sedang meeting bersama di satu ruangan yang tidak besar. Ya, ruangan kantornya itu nggak besar, ruangan meetingnya itu nggak gede. Tapi hari ini Tuhan meluputkan. Ya, sejak hari itu kita semua sehat, kita bersukacita, kita bisa bekerja, kita bisa berproduktif. Namun apa yang terjadi di bulan 10? Di bulan 10 saya tiba-tiba sakit panas. Kemudian saya sempat sesak nafas juga, terus tapi tidak ada mengarah ke arah COVID seperti itu. Kemudian saya konsultasi ke dokter bilang tidak ada ke situ. Tapi kemudian karena protokol kesehatan, untuk syarat masuk ke kantor setelah sakit saya harus menjalani swab dan juga serologi. Sekali lagi Tuhan meluputkan, hasil serologinya semuanya non-reaktif dan swabnya adalah negatif. Puji Tuhan, hari itu saya melihat bagaimana Ciyeni setiap hari berdoa buat saya di hari-hari saya sakit. Tapi di hari-hari saya sakit tuh saya tidak memilih untuk hanya tertidur di rumah, karena saya kebiasaan adalah orang yang aktif ya. Justru di hari-hari di mana saya banyak di rumah, saya banyak berbahasa roh, saya banyak berdoa, saya banyak baca firman Tuhan. Itu menguatkan manusia roh saya. Itu memampukan saya untuk berdiri di atas setiap hal-hal yang harus saya alami. Kemudian di bulan 11 hari itu saya nggak melakukan tes, karena di bulan 11 itu cukup padat, kita bekerja itu benar-benar overtime bulan 11 karena kita mau menjelang akhir tahun. Jadi saya juga lupa gitu loh, kenapa saya nggak tes di bulan 11 ya. Saya memang kelolosan, jadi sejak 7, 8, 9, 10 itu saya tes semua. Bahkan ada yang tes itu sebulan 2 kali karena sempat ketemu dengan teman yang terpapar juga. Tapi kemudian apa yang terjadi di bulan 12, di bulan 12 hari itu saya dan suami saya mau melakukan sebuah perjalanan, dan di mana disyaratkan adalah melakukan tes lagi. Kita berdua tes di satu lab gitu ya. Memang lab ini lab yang pertama kali kita tes. Kita tes tuh biasanya ganti-ganti lab seperti itu. Ini lab yang pertama kali. Hari itu suami saya tiba-tiba di siang hari WA saya hasil lab itu. Saya kaget. Sampai sempat saya tuh enggak percaya. Ternyata ada salah satu dari hasil rapid saya itu adalah yang sudah terbentuk antibodinya. Wow. Saya kaget. Kapan saya terkenanya? Kapan saya terkenanya gitu ya. Saya bilang, oh mungkin tes ini salah. Tes ini salah. Tapi suami saya bilang, tenang, hati saya damai kok, kamu gak apa-apa. Perkataan suami saya itu menenangkan hati saya. Karena hari itu di kantor saya berkalut. Karena saya melihat di kantor saya ketemu banyak orang. Ya, saya ketemu banyak orang, gimana ini orang-orang di sekeliling saya ini posisinya gimana. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi malam itu saya langsung memutuskan untuk PCR, karena untuk melanjutkan sebuah perjalanan nggak mungkin dengan hasil tes itu. Saya melakukan PCR, waktu itu deg-degan banget, jujur saya deg-degan banget, kayak bener takut, kayak mau menerima sebuah raport gitu ya, bener takut. Terus kemudian apa yang terjadi malam, dan saya memilih PCR itu tengah malam supaya tidak ada di kerumunan. Dan kebetulan ada teman yang juga adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit di Surabaya yang membantu saya swab. Teman saya bilang hasilmu pasti negatif.
Dia bilang seperti itu, tapi aneh, kenapa kok suamimu nggak ketularan ya? Suami saya semua non-reaktif. Saya melihat bagaimana Tuhan itu intervensi dalam hal yang sangat kita itu mungkin tidak pikirkan. Mungkin setiap hari juga saya sama suami saya itu juga tidak berdoa buat diri kita terus setiap hari. Kita berdoa buat pemimpin kita berdoa buat keluarga kita, tapi bagaimana Tuhan itu meluputkan kita, itu sungguh amazing. Dan saya itu bersyukur buat perbuatan-perbuatan Tuhan yang mungkin hari ini saya hanya menceritakan satu ini. Terlalu banyak perbuatan Tuhan di tahun 2020 yang saya alami. Kemudian apa yang terjadi, saya bisa melakukan perjalanan dan saya masih tetap berpikir itu adalah tes yang salah. Karena PCR saya yang diakui secara nasional maupun internasional adalah negatif. Kemudian sepulang dari perjalanan, protokol kesehatan dari kantor lagi mengharuskan saya harus tes lagi. Hari itu karena saya berpikir tes saya itu salah, yang pertama saya masih melakukan serologi dan swab antigen. Apa yang terjadi? Hasilnya sama, terbentuk antibodi. Kemudian ketika saya submit, tapi hasil swabnya negatif, swab antigennya negatif. Saya submit itu ke HRD bilang kamu high risk employee, kamu karyawan yang high risk dan kamu tidak boleh masuk kerja. Saya sempat tidak damai sejahtera di dalam hati saya. Saya sehat. Kenapa saya tidak boleh masuk kerja? Kenapa saya ngotot masuk kerja? Karena itu adalah 3 hari terakhir untuk menutup tahun 2020. Tentunya begitu banyak yang harus saya kejar sebagai seorang yang ada di marketplace gitu ya. Ada target-target yang belum saya capai seperti itu. Saya juga punya tanggung jawab sebagai seorang banker. Tapi hari itu HRD saya bilang tidak boleh. Kemudian beberapa petinggi-petinggi juga bilang tidak boleh. Kamu harus melakukan PCR. Saya bilang, Tuhan, masuk dalam 1 bulan saya harus 3 kali gitu ya, melakukan tes dalam sebulan. Tapi hari itu Tuhan bilang sama saya, hatimu tuh lebih penting dari semua hal yang mungkin hari ini kamu lihat di dalam kehidupanmu. Bagaimana sikap hatimu mengakhiri tahun ini itu menentukan bagaimana kamu masuk di 2021, the year of praise and provision. Hari itu saya ingat tanggal 30, itu hari Rebo, saya pikir ada doa pagi, saya sudah bangun, tapi ternyata saya WA ke teman, ternyata tidak ada. Karena saya sudah bangun, saya take perjamuan, saya ambil perjamuan. Perjamuan itu ngomong tentang sebuah perjanjian yang saya lakukan dengan Tuhan. Tuhan, thank you, setahun Tuhan sudah menyertai aku, hari ini aku tidak apa-apa, baik-baik saja, dan bukan hanya aku, tapi orang-orang di sekelilingku, bukan hanya keluarga, tapi teman-temanku, orang-orang terdekatku, itu semuanya sehat. Tapi hari ini aku mau berurusan dengan Tuhan masalah hatiku. Aku mau bereskan hatiku yang gak damai sejahtera ini. Aku mau letakkan semua hal-hal yang aku kemarin gerundel, gak terima dengan keputusan perusahaan. Aku mau letakkan di bawah kaki Tuhan, aku mau persiapkan hati yang baru untuk masuk tahun 2021. Hari itu tanggal 30 saya menjalani aktivitas seperti biasa. Terus kemudian tanggal 31-nya saya naik bukit doa bersama dengan Jenny. Setelah naik bukit doa saya bilang, C, saya harus kena house lagi untuk melakukan PCR. Kemudian setelah PCR saya begitu damai sejahtera karena hari itu saya itu dibuat Tuhan itu sebuah jalan yang saya tidak perlu antri, karena tiba-tiba ada satu AI ketika saya di bukit doa, dia bilang kamu minta surat pengantar ke dokter ini, dan dalam sekejap dokter ini kasih saya surat pengantar, jadi saya tidak perlu antri apapun. Dan tanggal 1-nya saya terima email dari laboratorium, hasil saya negatif lagi. Saya melihat bagaimana saya sakitnya, saya nggak tahu kapan, tapi antibodi itu sudah ada dalam tubuh saya. Bukankah itu adalah pekerjaan Tuhan? Bukankah itu adalah kemurahan Tuhan? Mari kita bawa tahun ini hidup kita itu sebagai puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena di situ Tuhan akan menyatakan lebih banyak kemuliaannya bagi setiap hidup setiap kita. Puji Tuhan, C. Saya juga deg-degan karena kami selalu bersama-sama, setiap minggu pasti ketemu. Dan alangkah mengerikan sebenarnya. Tapi Tuhan itu baik ya. Dia meluputkan kita dari semua mara bahaya, bahkan dari hal-hal yang kita nggak bisa lihat bahkan. Nah, kalaupun hari ini ada sebagian orang yang sudah diluputkan, mari kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Tapi kalau ada orang yang kamu memang terpapar, terinfeksi atau mengalami masalah, tetap kita bisa bersyukur bahwa di dalam masalah kita Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemenangannya. Ya, saya teringat dengan seorang tokoh Alkitab, Daud ya, di Mazmur 30 dia ngomong gini, kalau tahun ini kita menjadi tahun pujian dan penyediaan, saya percaya akan ada banyak puji-pujian kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib buat kita.
Ya, itu yang saya dapatkan ketika dikatakan tahun pujian. Dan ada begitu banyak penyediaan kemenangan sehingga kita bisa terus memuji Dia. Jadi saling bergantian akan terus terjadi dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Kita buka Mazmur 30, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian dari pentasbihan bait suci dari Daud. Ayat pertama, ayat kedua, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Daud memuji Tuhan karena dia diluputkan dari semua serangan musuh dan Tuhan mengangkat dia naik ke atas, diselamatkan. Posisi kita harus tidak boleh ada di bawah, karena di bawah itu akan menjadi sebuah target musuh. Ini menjadi posisi rohani kita yang saya mau sampaikan buat kita semua. Jadi bangunlah kerohanian kita, dan di awal tahun ini banyak mencari Tuhan, memuji, menyembah. Kita datang berdoa, ya kalau bisa kita menambahkan yang namanya doa puasa, karena kita memulai doa puasa korporat 11-25. Puasa akan membuat kita benar-benar secara roh kita kuat. Daging kita mungkin mengalami kelemahan, tapi roh kita akan semakin dikuatkan. Nah, saya mau katakan Daud ini tidak sempurna, tapi entah kenapa orang ini disebut orang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa dia seorang man of God, artinya dia seorang yang berkenan kepada Tuhan karena dia selalu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saya mau ngomong bagaimana Tuhan meluputkan Daud dari serangan musuh, dari Saul yang terus mengejar dia. Dan itu enggak sekali loh, itu berkali-kali. Makanya kenapa ayat Mazmur ini bisa muncul, karena memang Daud ini berkali-kali mengalami diserang musuh tapi diselamatkan oleh Tuhan. Nyaris mati nggak jadi, nyaris mengalami ini ditolong Tuhan gitu. Jadi bukan sekali tapi berkali-kali dalam hidupnya. Nah, satu ketika di satu tempat namanya Enggedi, Anda nanti baca di 1 Samuel 24. Itu Saul, satu orang Daud loh, itu kirim 3.000 tentara untuk mencari Daud. Ya saya yakin Enggedi itu yang gak gede-gede banget lah ya, tapi kalaupun gede, tapi satu Daud loh dikejar sama 3.000 orang, nggak ketemu. Anda baca nanti. Jadi sampai Daud bilang, aku ini anjing tah, kok sampai aku dikejar-kejar sampai 3.000 tentara dikirim kepada saya. Dan Anda tahu nggak, gak bisa ketemu. Bahkan justru Tuhan itu menyerahkan musuh kepada Daud, menyerahkan Saul kepada Daud di satu tempat. Di mana kita tahu ketika di satu goa itu, di mana tempat Daud bersembunyi, itu Saul masuk dan buang hajat. Dan di sana Daud sebenarnya kalau mau benar-benar balas dendam bisa. Tapi Daud gak melakukan itu, bukan. Jadi ini Daud berkali-kali ditolong oleh Tuhan. Makanya dari hidupnya itu keluar puji-pujian. Nah, saya mau katakan tahun ini saya yakin kita bisa mengeluarkan puji-pujian karena memang kita mengalami diluputkan oleh Tuhan. Mengalami yang namanya diberikan penyertaan, diberikan kemampuan kasih karunia untuk terus mengalami sekalipun masih ada masalah. Tapi entah kenapa Tuhan itu suka memberikan dan menyertai kita, memberikan keluputan dari waktu ke waktu. Nah, saya pengen kita semua harus belajar menjadi seperti seorang Daud yang dia nggak sempurna, tapi dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Hatinya itu loh, hati yang sangat ingin mendekat kepada Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Ini orang yang suka sekali menyembah Tuhan. Orang yang selalu memberikan penyembahan di saat bahkan kondisi dia sedang pertama-tama sebelum dia jadi raja, di dalam kondisi dia sedang menjagai kambing domba papanya yang gak banyak itu. Dia mencari Tuhan, dia menyembah Tuhan. Itu yang dipunyai oleh Daud, dan saya minta setiap kita perkenanan Tuhan akan terjadi waktu hidup kita ini menjadi orang yang benar-benar suka sekali mengejar kehadiran Tuhan di hidup kita. Ya, jadi itu yang menjadi poin di mana memulai tahun dengan baik. Kita pengen mengalami banyak keluputan, dan waktu kita mengalami itu saya yakin dari mulut bibir kita akan keluar perkataan-perkataan pujian. Tadi lagu terakhir dikatakan, Ami mengangkat tangan memuji kebesaran, memuji pekerjaan tanganmu. Saya yakin tahun ini ada begitu banyak kita yang mengalami penyediaan pertolongan Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Kita akan mengalami itu. Apapun yang jadi pergumulan kita, saya yakin Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dan kata berkenan, kalau kita mau jadi orang berkenan, seperti hati Daud, orang yang mudah sekali untuk hatinya itu berbalik kepada Tuhan, mudah ditegur. Ya, siapkan kantung anggur baru pada tahun ini supaya kita menjadi orang yang tidak keras hati, tidak menjadi orang yang mengeraskan
ego kita, ketika kita ditegur karena beberapa hal mungkin kita memang ada salah dan sebagainya. Saya minta kita jangan keraskan hati. Mintalah sungguh-sungguh di musim ini Tuhan kita mempersiapkan kantung anggur yang baru supaya Tuhan bisa memberikan perkara-perkara yang baru. Jangan menjadi orang yang keras hati supaya Tuhan itu mudah membantu kita. Daud seorang raja, ketika dia bersalah, Nathan diutus oleh Tuhan menegur dia. Dia langsung bertobat loh. Siapa Nathan sehingga dia berani menegur seorang raja? Tapi itulah Daud, dia punya kerendahan hati. Mudah sekali dia ditegur dan dia mudah berbalik. Sehingga saya mau katakan tidak sempurna, tapi orang ini sangat-sangat menjadi orang yang bisa menjamah hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, ini orang yang berkenan kepadaku. Dan aku mengasihi dia. Dan dengan begitu dia melakukan begitu banyak kehendak Tuhan. Saya yakin setiap kita kepengen ya seperti Daud. Kita ingin mengalami yang namanya keluputan dari semua kuasa musuh. Dari semua kejahatan, dari semua perkara-perkara yang dunia ini sedang menuju sebuah kemerosotan. Semua hal dalam kegelapan dan sebagainya. Tapi saya yakin anak-anak Tuhan itu akan diangkat Tuhan kepada sebuah posisi di mana kita akan mengalami keluputan, kemenangan. Dan begitu banyak perkara-perkara di luar kemampuan kita untuk melakukan. Tuhan akan mampukan kita. Kasih karunia Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Mari, akan ada begitu banyak puji-pujian yang berkata, Engkau baik Tuhan karena aku telah diluputkan dari bencana ini. Engkau baik Tuhan karena Engkau telah meluputkan dari sakit penyakit ini. Engkau baik Tuhan karena Engkau telah menolong aku keluar daripada kesulitan ini. Mungkin ada orang di tempat ini yang Kau sedang mengalami pergumulan tentang keluarga, keuangankah. Bahkan ada orang yang mengalami yang namanya intimidasi musuh dengan sakit penyakit. Saya mau berkata hari ini, Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan dan mulutmu akan memuji-muji Tuhan. Akan terus berkata, thank you Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mari kita masuk hadirat Tuhan dan kita pengen berdoa sungguh-sungguh untuk setiap pergumulan yang masuk. Dan kita akan percaya bahwa Tuhan itu menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Mari angkat tangan kita, naikkan satu pujian di akhir tadi lagu tadi. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Perbuatan tanganmu, karuniamu ajaib buat kami. Ada begitu banyak penyediaan, pertolongan, kebaikan Tuhan, kasih karuniamu ya Tuhan akan menyelamatkan, meluputkan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami ya Tuhan. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan menyediakan pertolongan kepada kita tahun ini. Mari angkat hati kita untuk kita berdoa sepakat. Apapun pergumulan kita hari ini, engkau yang sakit, engkau yang mengalami pergumulan di keluarga, keuangan kah? Tentang rusaknya hubungan atau apa aja hutang piutang, percaya Tuhan akan menyediakan pertolongan kepada kita. Dia akan meluputkan kita dari semua hal yang mungkin hari ini kita sedang diincar oleh semua kekuatan musuh. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat doa kita. Semua jemaat yang hari ini bergumul, Tuhan kami mengangkat pergumulan mereka. Kami minta Tuhan Engkau Allah yang menolong mereka.
menolong menyelesaikan semua keluarga yang mereka sedang hari ini mengalami semua penyakit, semua kesulitan keuangan, semua kesulitan di dalam keluarga. Kami minta satu persatu Engkau tolong. Silakan Jenny berdoa buat keluarga yang sedang mengalami COVID. Sore hari ini Tuhan, kami menghardik Tuhan setiap virus COVID yang ada di dalam keluarga saudara V Tuhan. Aku berkata hari ini mama dan adiknya seketika hari ini memiliki imun tubuh yang kuat hari ini terbentuk saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Tuhan, tangannya gak terlihat hari itu dimanapun hari ini mereka berada Tuhan. Sedang menjamah seluruh organ tubuhnya hari ini Tuhan. Aku berkata hari ini terjadi kesembuhan seketika ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga hari berdoa Tuhan, buat saudari AA Tuhan, hari ini kami mengutuki Tuhan setiap sel-sel kanker di dalam tubuhnya Tuhan. Hari ini kami berkata sel-sel kanker menjadi mati, menjadi kering saat ini Tuhan. Dan kami minta Tuhan hari ini saudari AA Tuhan, tubuhnya menjadi kuat Tuhan. Sehingga semua sakit penyakit di dalam tubuhnya hari ini pergi seketika di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersepakat berdoa untuk saudari IC Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kelenjar getah beningnya Tuhan menjadi normal Tuhan, menjadi pulih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus seluruh organ tubuhnya menjadi baik Tuhan di dalam nama Yesus. Ada kuasa darah Yesus yang melimpah, yang mengaliri seluruh tubuhnya, terutama kelenjarnya Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk Bapak Jo Tuhan yang saat ini Tuhan mengalami serangan jantung Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan jantung, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memberikan jantung yang baru Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa buat seorang papa dari saudara IL yang mengalami luka di paru-parunya Tuhan, ada batuk dan ada bercak di parunya. Aku minta Engkau membersihkan setiap bercak ini, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau memberi kekuatan untuk orang ini bangkit dan disembuhkan. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat om dari seorang saudara SI, dia baru saja mengalami operasi penyempitan pembuluh darah di 5 titik. Kami minta Tuhan Kau sempurnakan kesembuhannya. Tidak ada lagi penyempitan, semua organ-organ tubuh syarat-syaratnya dibuka hari ini. Dan aku minta pulihkan, percepat kesembuhan. Terima itu di dalam nama Yesus. Saudara VV, terimalah hari ini kesembuhan atas kandung kemimu. Hari ini menjadi normal sehingga engkau hari ini tidak mengalami kesakitan lagi. Terimalah hari ini kesembuhan di dalam nama Yesus. Saudara EV, hari ini percayalah dada sebelah kirimu hari ini sudah disembuhkan. Tidak ada lagi rasa nyeri. Hari ini kami menolak Tuhan setiap rasa sakit itu. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara RO Tuhan, saudari RO Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan rintisan usahanya Tuhan di bidang kuliner. Kami berdoa Kau menemukan dengan orang-orang yang baik. Engkau membukakan pintu-pintu Tuhan perkenanan untuk dia boleh memulai Tuhan usaha ini dengan roh takut akan Allah. Dan kami berdoa untuk saudara PN Tuhan. 6 bulan ini Tuhan adalah masa pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya hari ini Tuhan, detik-detik ini Tuhan dia akan menerima pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Kami berdoa saudari Ian Tuhan. Tuhan mencukupi semua biaya persalinan bulan Januari. Tuhan mengirimkan kecukupan. Tuhan menyediakan semua biaya yang diperlukan Tuhan. Tercukupi bahkan melebihi itu di dalam nama Yesus. Berdoa buat seorang saudari FS. Tuhan mencukupkan biaya untuk sekolah anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau ini menjadi kebutuhan keluarga untuk masa depan anak-anaknya. Tuhan berikan kemurahan-Mu, berikan penyediaan-Mu buat keluarga ini. Terima itu di dalam nama Yesus. Jenny berdoa. Hari ini terimalah terobosan saudari MF. Percayalah hari ini keuanganmu akan dibebaskan. Tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi engkau. Kau akan bebas dari segala hutang-hutangmu. Tuhan akan memberikan hikmat bagi engkau hari ini untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Hari ini saudariku, hari ini terimalah hikmat daripada Tuhan. Biar apapun yang keputusan yang kau harus ambil untuk usahamu, biar kau memiliki hikmat Salomo hari ini sehingga kau bisa mengatasi setiap masalah-masalah di dalam keuanganmu hari ini. Terimalah di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa Tuhan untuk saudari NI Tuhan, perekonomian keluarga dipulihkan, bahkan hubungan keluarga dengan engkau, dengan sesama anggota keluarga mengalami pembaharuan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk saudari LE Tuhan, lahan pabrik Tuhan akan terjual Tuhan, bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, tapi dia akan menolong banyak orang Tuhan dari usaha ini Tuhan di dalam nama Yesus. Doa buat saudari YO agar benar-benar tahun pertobatan buat suaminya terjadi. Yes. Dan bukan cuma itu, dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi
di mana dia berada hari ini. Tempat pekerjaannya Tuhan mengutus dia jadi saksi Tuhan. Terima itu dalam nama Yesus. Doa saudari DS juga untuk keluarga ini mengalami kekuatan penghiburan. Untuk ada yang meninggal dan mereka hari ini sedang dalam kondisi mungkin dalam kesedihan. Aku minta penghiburan, kekuatanmu turun kepada keluarga ini. Terima itu di dalam nama Yesus. Terimalah kekuatan hari ini saudari OL. Hari ini apapun yang kau harus alami tentang proses perceraian, hari ini Tuhan akan benar-benar mengcover engkau dan juga seluruh anak-anakmu. Percayalah, hidupmu aman di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap proses perceraianmu, izinkan Tuhan mengintervensinya. Hari ini berdoa buat saudara BO, terimalah kesembuhan atas luka batinmu. Engkau adalah lebih dari pemenang. Engkau akan keluar lebih dari pemenang tahun ini di dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Setiap orang-orang yang hari ini engkau mengalami intimidasi, ada diagnosa dokter tentang sakit kista. Ya saya tahu itu enggak sedikit, tapi ada beberapa orang yang sedang mengalami waktu Anda ikuti live ini. Percaya, apa yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Yesus, bukan cuma mengecil, tapi aku berdoa. Bukan cuma mengecil, tapi hilang. Ada keajaiban yang Tuhan mau nyatakan kepada kita di tahun ini. Bahkan dokter pun akan menyaksikan bagaimana Tuhan yang kami sembah itu hidup dan berkuasa. Benar-benar mempunyai kuasa keajaiban untuk menolong setiap kami umatnya. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap penderita kista hari ini. Percaya, jangan takut, tetap periksa ke dokter. Tapi aku percaya Tuhan bukan cuma membuat dia kecil, tapi lenyap. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Dan aku lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Mari angkat semua permohonan doa di hadapanmu. Aku juga berdoa buat sebuah pokok doa yang hari ini ada di dalam beban. Untuk setiap orang yang kau sedang benar-benar bergumul untuk pekerjaan. Aku percaya tahun ini Tuhan akan menyediakan begitu banyak penyediaan pintu-pintu baru, sumur-sumur baru yang dia akan buka buat kita. Percaya di dalam Tuhan itu nggak pernah ada yang namanya Tuhan memberikan kita kekurangan, dan itu benar-benar waktu yang lama. Tapi saya percaya waktu kita sungguh datang dan mulai bertobat mencari Tuhan, Tuhan akan segera membuka semua perbendaharaan di surga dan mengirim pada kita. Kami mengangkat Tuhan setiap umatmu yang sedang bergumul untuk masalah pekerjaan. Aku minta bukakan pintu berkatmu. Bukakan sumur-sumur baru untuk mereka bisa mengalami tahun di mana penyediaan Tuhan itu nggak pernah berkurangan.
terus akan melimpah setiap hal yang mereka butuhkan. Tuhan sediakan tahun ini, terimalah itu di dalam nama Yesus. Mari kita angkat semua pergumulan jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa buat saudara AS, kami percaya Engkau Allah menolong untuk membukakan jalan-jalan baru atas hidupnya. Engkau membukakan seorang yang sedang bergumul untuk keluarganya yang sedang mengalami sakit tekanan di dalam apapun penjara dan semua keluarga yang sedang mengalami sakit penyakit COVID. Aku minta Engkau membersihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau menolong seorang saudara yang sedang mengalami ya Tuhan pergumulan keluarga, pertengkaran demi terjadi. Aku minta Tuhan Engkau menguatkan di dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan, berikan, Engkau memberikan bahkan orang-orang yang sedang bergumul untuk anak, Engkau memberikan ya Tuhan rahim yang benar melahirkan tahun ini. Dalam nama Yesus aku minta ya Tuhan, semua hal yang sedang satu persatu, orang yang sedang bergumul untuk menjual pabrik, orang yang sedang bergumul untuk rumah dan sebagainya. Aku percaya Tuhan akan menyediakan rumah bagi orang yang membutuhkan itu. Terima itu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap orang-orang yang hari ini sedang memulai pekerjaan baru, bahkan Kau yang meneruskan semuanya. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa memberkati kota dan bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya ada Tuhan yang mengambil alih, take control atas kota dan bangsa kami. Dan sampai kepada bangsa-bangsa. Kami meminta Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Kami minta sekali lagi kemurahan-Mu di masa, di mana di musim ini, di tahun ini Tuhan. Biar ada benar-benar sebuah pembelaan Tuhan atas umat-Mu. Dan Engkau memberkati ya Tuhan, kota kami, bangsa kami. Meluputkan setiap hal yang jahat, mara bahaya, kecelakaan, bahkan bencana. Kami minta Engkau meluputkan ya Tuhan. Kami minta COVID-19 segera pergi daripada kota dan bangsa kami. Kami berdoa pemerintahan Engkau Allah yang memberkati, menuntun ya Tuhan, dari presiden sampai ke semua jajarannya. Minta hikmat Tuhan menuntun mereka. Setiap hal yang menjadi kesulitan hari ini, aku percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, rasa takut akan Tuhan ada. Aku minta Engkau menuntun pemerintahan ini untuk benar menjadi pemerintah yang bisa menuntun bangsa ini kepada arah kebaikan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat gereja Tuhan hari ini, di mana gereja berada, jadi berkat Tuhan. Apapun yang kami lakukan onsite atau online, kami percaya gereja Tuhan akan memancarkan terang. Akan jadi berkat Tuhan. Di tengah kegelapan kami akan terus bersinar. Engkau memberkati semua pemimpin-pemimpin, gembala-gembala yang ada, kami minta Engkau menguatkan ya Tuhan. Engkau memulai dan menyelesaikan apapun yang mereka sudah dipercaya. Gak satu orang pun gugur di tengah jalan. Kami meminta kekuatan, pengurapan, penyertaan-Mu ada. Dan Kau mencukupi setiap kebutuhan, setiap pemimpin rohani yang ada di setiap gereja Tuhan. Terima kasih kami berdoa. Gereja yang kuat, gereja yang hidup, gereja yang bergerak dengan tanda-tanda ajaib itu ada di setiap gereja Tuhan yang ada di kota dan bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami mau akhiri prayer request malam ini dan kami percaya, kami mau berkata, Engkau baik ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak, mari kita angkat pujian. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Tuhan, kami mau bersyukur, kami berkata Engkau baik karena Ya. Engkau selalu ingin menjawab doa umat-Mu ya Tuhan. Thank you. Kami percaya setiap pergumulan kami Engkau sudah dengar dan Engkau ingin segera menjawabnya ya Tuhan. Kami mau dengar kesaksian-kesaksian untuk tujuannya memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semua kesaksian akan memuliakan nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Jadi kami mau terus perbuatan tangan-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Aku lepaskan berkat pada setiap umat-Mu yang hari ini ada di Prayer Request Live. Kami percaya hidup kami Engkau bawa naik, tidak pernah jadi turun. Kau buat kami, apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Karena kami benar memulainya dengan Engkau, mengandalkan Engkau dan menyelesaikan dengan Engkau juga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya pengen sampaikan ketika Anda mulai mengalami kesembuhan, mulai mengalami jawaban-jawaban doa. Saya minta Anda masukkan kesaksiannya dan itu bukan buat tentang apa, tapi itu kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu di prayer request minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.